Gerindra Prabowo Subianto belak-belakan menyindir pihak yang haus kekuasaan. Prabowo juga membantah keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat penutupan Kongres PAN Sabtu malam. Kepada siapa sindiran ini dilontarkan? Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Nana. Ibu Nana. Saya mau ke Bang Daniel. Bang Daniel selamat ya, sudah dapat bayi baru, dapat kelahiran putranya yang baru. Saya langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, di acara Kongres PAN, Pak Prabowo menyindir ada pihak-pihak yang haus kekuasaan. Kadang kekuasaan ingin dibeli dan diatur di luar kepentingan rakyat. Siapa yang dimaksud Pak Prabowo, pihak-pihak yang haus kekuasaan ini, Bang Daniel? Yang dimaksud oleh Pak Prabowo tentu adalah pihak yang haus kekuasaan, Mbak Nana. Jadi pihak-pihak itulah yang ingin disindir oleh Pak Prabowo dan ingin diingatkan oleh Pak Prabowo untuk berhenti menghalalkan segala cara demi kekuasaan, mengadu domba demi kekuasaan. Termasuk Pak Prabowo juga mengingatkan bahwasannya tidak akan punya efek atau dampak ketika upaya adu domba misalnya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena bagi Pak Prabowo, Pak Jokowi tentu adalah presiden pada saat ini. Beliau punya kontribusi besar untuk Indonesia 10 tahun belakangan. Dan tentu Pak Prabowo ingin melanjutkan legasi atau warisan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Jadi yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo adalah yaitu kita harus mulai politik kita sebagai politik kerja, politik di mana kita harus bergotong royong untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di tengah tantangan yang sangat kompleks pada hari ini. Nah. Oke, Bang Daniel, pihak-pihak yang haus kekuasaan ini apakah elit politik atau pemimpin di Republik ini atau gimana? Ya, semua yang sedang berburu jabatan misalnya, semua yang sedang berusaha untuk berkuasa, semua yang menghalalkan segala cara. Nah, tentu itu menjadi sasaran Pak Prabowo untuk saling mengingatkan. Jadi kita ingin menjadikan politik kita sebagai jalan pengabdian, kan itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo di forum Kongres PAN. Politik harus dijadikan jalan pengabdian, bekerja untuk kemajuan rakyat banyak. Oke, Bang Daniel, menarik ya bahwa Pak Prabowo menyampaikan pidato soal pihak-pihak yang haus kekuasaan ini momennya bersamaan dengan demonstrasi besar-besaran dari rakyat yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada, di mana keluarga Presiden Jokowi menjadi pihak yang dituduh memiliki kepentingan meneruskan politik dinasti di sini. Pihak yang tentu diingatkan Pak Prabowo itu adalah semua pihak ya yang termasuk yang ingin meneruskan politik dinasti ya. Itu juga pihak sudah yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi tidak akan berefek dan tidak akan bisa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu diadu domba dalam konteks ini. Jadi yang jelas Pak Prabowo berusaha ingin mengelola Indonesia untuk kepentingan rakyat banyak. Itu poin terpenting yang ingin disampaikan Pak Prabowo. Oke, tapi bahwa momentumnya bersamaan sekali dengan kemarahan publik, demonstrasi besar-besaran, ini kan bukan kebetulan. Pak Prabowo kemudian menyampaikan itu, Bang Daniel. Momentumnya kan ada momentum Kongres PAN, ada kongres-kongres partai yang lain. Momentumnya juga bersamaan ada demonstrasi dengan peralihan kepemimpinan nanti. Ya, momentumnya juga ada demonstrasi, momentumnya banyak momentum, bukan hanya momentum terkait dengan demonstrasi. Baik, Bang Hensat, menurut analisa Anda, siapa yang dimaksud Pak Prabowo pihak yang haus kekuasaan dan kenapa Pak Prabowo menyampaikan ini di momentum yang berdekatan ataupun yang sama dengan demonstrasi besar-besaran dari rakyat menolak revisi Undang-Undang Pilkada? Ya Nana, ini Bang Daniel setengah mati nih pokoknya nggak mau masuk ke ranah Jokowi versus Prabowo ya. Tapi saya harus terus terang bahwa
Saya kangen banget loh komentarnya Pak Prabowo yang kayak gini ini. Hmm. Itu terjadi di 2014, itu terjadi di 2019. Sebuah komentar jujur tentang kondisi negara dari seorang nasionalis sejati. Jadi saya tidak akan membahas lebih dalam lagi siapa yang dimaksud Pak Prabowo, tapi saya rasa persepsi masyarakat tuh sudah mirip dengan apa yang kita pikirkan, Nana. Pasti terkait dengan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan banyak elemen masyarakat menolak nepotisme dan dinasti politik itu tadi. Jadi ini sebuah pernyataan jujur dari Pak Prabowo yang luar biasa. Jadi artinya kalaupun Bang Daniel mengatakan bahwa ini maksudnya bukan ke Pak Jokowi, tapi yang jelas Pak Prabowo telah menyampaikan hal yang ada kaitannya dengan harapan masyarakat banyak. Bahwa pada saat nanti Pak Prabowo berkuasa, tidak ada pihak-pihak yang haus kekuasaan lagi. Harus taat dengan aturan dan perundang-undangan. Harus taat dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Gitu, Nana. Oke, jadi artinya memang apa yang disampaikan Pak Prabowo soal pihak-pihak yang haus kekuasaan, membeli di luar kepentingan rakyat, itu memang adalah suara hatinya Pak Prabowo melihat kegelisahan ataupun keresahan demonstrasi rakyat besar-besaran yang menolak politik dinasti, begitu Bang Hensat? Ya, saya merasakan begitu karena pada saat saya memantau langsung demonstrasi, itu memang bukan tentang PDI Perjuangan, tentang Anies, tentang hal-hal itu, tapi juga terkait dengan ekonomi, terkait dengan sembako yang mahal, dan mereka concern banget dengan nepotisme yang sedang berlangsung. Dan yang menariknya, Nana, di saat demonstrasi itu banyak yang menyampaikan secara langsung ke saya, Mas Hensat, mudah-mudahan ya Pak Prabowo nanti memimpin Indonesia lebih demokratis. Mas Hensat, mudah-mudahan ya Pak Prabowo lebih baik dari Pak Jokowi. Bayangkan, seorang Prabowo diharapkan bisa lebih demokratis dibandingkan Jokowi. Sesuatu yang nggak mungkin kita dengar di tahun 2014 atau 2019, Nana. Jadi artinya demokrasinya ini dinilai oleh masyarakat bobrok. Jadi diharapkan Pak Prabowo harapan baru bagi Indonesia dan bisa memperbaiki kondisi yang sekarang ini. Itu genuinnya dari masyarakat. Dan kemudian Pak Prabowo bicara seperti itu, saya menilainya Pak Prabowo ini mendengarkan rakyat betul. Dan saya kangen dengan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo yang seperti sekarang dari nasionalis yang langsung membaca ada apa dengan Indonesia saat ini. Gitu. Oke, Bang Daniel, memang seperti itu ya, berarti ya, bahwa ini ungkapan hatinya Pak Prabowo sebagai seorang nasionalis, melihat kondisi demokrasi kita yang begini, itu makanya kemudian pernyataan itu tersampaikan. Saya lihat itu nggak pakai teks, berarti itu memang datang dari hatinya Pak Prabowo nih, Bang Daniel. Nah, Mbak Nana, yang harus dipahami adalah dalam politik perilaku berburu rente, perilaku berburu jabatan, haus kekuasaan, kemudian membeli jabatan, itu kan memang perilaku jamak yang harus dilawan. Artinya sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah hal yang normatif disampaikan di forum politisi, yaitu Kongres PAN, sebagai pengingat bahwasannya ketika Pak Prabowo memimpin Indonesia, memimpin politik Indonesia, beliau ingin ada praktek-praktek demokrasi yang sehat, demokrasi yang konstitusional, demokrasi di mana kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Kekuasaan digunakan untuk memperbaiki nasib rakyat. Jadi itu adalah pesan-pesan teks yang jamak didengarkan sebagai salah satu nasihat arif seorang pemimpin seperti Pak Prabowo, dan itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo di forum Kongres Partai Amanat Nasional, dan tidak bermaksud untuk menembak siapapun atau menyindir siapapun, walaupun kemudian beberapa pihak termasuk Bang Henry Satrio berusaha menghadap-hadapkan, termasuk Nana mungkin juga berusaha menghadap-hadapkan ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Yakinlah itu tidak akan bisa pernah terjadi karena tentu komitmen demokratis Pak Prabowo dan komitmen demokratis Pak Jokowi itu harus tetap terjaga, dan Pak Prabowo ingin melanjutkan legasi-legasi baik
ya legasi-legasi baik dari Presiden Jokowi. Oke, Bang Daniel, selain menyampaikan soal haus kekuasaan, Pak Prabowo juga menyinggung soal adanya penggunaan intelijen untuk menyerang lawan politik. Ini maksudnya mengacu ke siapa? Ke salah satu badan intelijen yang diduga dipakai oleh partai tertentu? Iya, dalam politik kita kan saya misalnya ya pernah merasakan luar biasa di 2019, 2018 ketika saya menjadi ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, kemudian masuk menjadi koordinator juru bicara Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sendiri pernah merasakan, dan saya secara pribadi merasakan sekali operasi-operasi itu dan sangat mengganggu, dan itu selalu diingatkan Pak Prabowo. Pak Prabowo ingin politik kita itu menjadi arena arena pertarungan atau arena kompetisi yang pasarnya kompetitif, bukan pasar yang oligopoli atau apalagi monopoli. Jadi Pak Prabowo ingin mendorong pasar politik yang kompetitif, di mana ukuran-ukuran keunggulan pemimpin itu dilihat dari rekam jejaknya, dilihat dari kompetensinya, dan dilihat dari integritasnya. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo tidak ingin ada upaya-upaya atau praktek-praktek Oke. intel atau praktek-praktek downgrade atau kill the messenger dan sebagainya. Nah, itu harus dihentikan. Kita ingin politik kita menjadi politik yang sehat dan kompetitif. Baik, Bang Hensat, menurut Anda, menurut analisa Anda kepada siapa nih sindiran ini dilontarkan? Penggunaan intelijen untuk menyerang lawan politik. Intelijen itu kan yang punya penguasa ya. Ya kita tanya aja Bang Daniel penguasanya itu siapa. Tapi gini nak, saya nggak ada niatan menghadap-hadapkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di sini nak. Tapi persepsi itu tuh muncul sendiri gitu di kalangan masyarakat gitu kan. Kita nggak bisa melawan persepsi masyarakat juga ya. Kita kan nggak bisa juga melawan persepsi masyarakat. Bukan, makanya harapan masyarakat itu bukan bermaksud menghadap-hadapkan antara Prabowo dengan Jokowi, membandingkan iya, makanya jatuhnya ada harapan di sana, ada perubahan pada saat Pak Prabowo nanti menjadi presiden gitu ya. Dan sindiran-sindirannya Pak Prabowo, apa yang disampaikan Pak Prabowo di PAN, itu saya sih yakin semua masyarakat itu memahami maksud dan tujuan Pak Prabowo menyampaikan itu. Persepsi publiknya kan sudah beredar juga. Dan harapan itu juga sudah ada. Kalau kemudian sekarang maksudnya ditegaskan oleh Bang Daniel bukan untuk siapa-siapa, termasuk Pak Jokowi atau partai-partai penguasa lainnya, ya itu sih memang sudah kewajiban Bang Daniel menjaga agar situasi terus-menerus kondusif. Tapi masyarakat menilainya berbeda loh Mbak Nana. Jadi mereka juga sudah punya persepsi sendiri-sendiri karena salah satu keberhasilan pemerintah Indonesia termasuk Pak Jokowi itu bikin masyarakatnya pinter gitu. Makanya kalau ada presiden terpilih bicara seperti itu kan langsung cepet tuh analoginya, ini pasti untuk si ini pasti untuk si ini. Apalagi betul kata Nana, waktunya bersamaan dengan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, kemudian gejolak yang ditimbulkan oleh DPR dan KPU yang akhirnya hari ini alhamdulillah selesai. Gitu nak. Oke, Bang Daniel, itu tadi disampaikan oleh Mas Hensat bahwa kita tidak bisa meredam persepsi masyarakat bahwa memang tampaknya dalam tanda kutip ada perbedaan pandangan. Meskipun Pak Prabowo di pidato di Kongres PAN berulang kali membantah soal adanya keretakan hubungan antara dirinya dengan Pak Jokowi. Mungkin tidak retak ya, tetapi apakah ada perbedaan pandangan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terkait revisi Undang-Undang Pilkada ini? Ini masyarakat berpikirnya seperti itu loh. Dan bahkan masyarakat menduga yang menggagalkan soal pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada adalah karena Pak Prabowo berbeda sikap. Persepsi belum tentu kebenaran. Tentu kebenaran tentang sikap Pak Prabowo ya disampaikan langsung oleh Pak Prabowo, dan pada kesempatan ini saya sampaikan bahwasannya persepsi itu keliru. Yang benar adalah Pak Prabowo memang menginginkan kompetisi demokrasi kita sehat,
tidak ada praktek berburu kekuasaan yang mengabaikan semua nilai-nilai yang ada, kemudian jual beli jabatan dan sebagainya. Itu concern Pak Prabowo. Jadi bukan pada terkait dengan framing persepsi seolah-olah menghadap-hadapkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Yang jelas Pak Prabowo percaya Pak Jokowi punya komitmen yang tinggi untuk mendorong demokrasi kita lebih baik ke depan, apalagi juga demikian dengan Pak Prabowo pada saat ini. Nah, yang kedua terkait dengan sikap politik pada saat ini yang menerima keputusan MK, ya sebagaimana mestinya secara konstitusional ya harusnya begitu, dan dan itu sudah ditunjukkan oleh seluruh politisi ya ketika muncul ada penolakan dari masyarakat, dan bagi kami itu adalah cara yang sehat, demokrasi yang sehat, ada aspirasi, kemudian aspirasi itu didengar dan kemudian dilanjutkan menjadi sebuah keputusan politik. Dan hari ini keputusan politiknya kita menerima, semua pihak menerima keputusan MK tersebut. Bang Daniel, saya ingin minta konfirmasi Anda ya sebagai juru bicara Pak Prabowo. Apakah betul Pak Prabowo marah ketika mengetahui bahwa ada rencana dari DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK sehingga menyebabkan demonstrasi besar-besaran? Pak Prabowo marah nggak? Pak Prabowo tidak dalam porsi masuk dalam. Pak Prabowo ketua umum partai nih, perwakilannya ada di fraksi. Pak Prabowo tidak dalam porsi itu. Yang ada porsinya adalah pada hari ini Partai Gerindra juga menerima keputusan MK tersebut, dan itu menjadi PKPU, peraturan KPU yang harus diterapkan di seluruh Indonesia. Itu yang tepatnya. Oke, jadi dari awal Pak Prabowo ditambahin desas-desusnya, nak. Desas-desusnya nih kita rentetin deh. Ya. Kan Andi Supratman Natgas dipanggil Presiden Jokowi. Terus kemudian langsung ada rapat balik. Rapat baliknya kan keras kepala banget tuh DPR. Pokoknya beginilah, udah hasilnya udah MA dan segala macam. Terus ada paripurna yang hadir cuma 83, terus kemudian dibatalkan. Nah, desas-desusnya itu memang ada telepon tuh Bang Daniel dari Pak Prabowo ke Bang Dasko. Terus katanya juga desas-desusnya setelah itu ada pertemuan lagi sama Pak Jokowi. Ini gimana, makanya sekalian tuh desas-desusnya dipanjangin. Apakah gara-gara itu kemudian Pak Prabowo marah menyampaikan ungkapan jujurnya di deklarasi PAN? Karena kalau diurut-urut tuh masuk akal tuh Bang Daniel. Silakan Bang ya, Daniel. Yang melakukan cocokologi itu ya biarlah seorang analis politik seperti Mas Hensat. Yang jelas sikap Pak Prabowo itu adalah sikap konstitusional. Jadi Pak Prabowo kecewa dong dengan sikap DPR yang ngotot merevisi Undang-Undang Pilkada? Itu kan di sikap konstitusional itu dia dihasilkan oleh lembaga yang konstitusional. Misalnya DPR itu adalah lembaga konstitusi. Ketika dia menghasilkan undang-undang, kemudian kita patuhi, itu adalah sikap konstitusional. Keputusan MK kemudian harus dipatuhi, itu adalah sikap konstitusional. Keputusan MA kemudian harus dipatuhi, itu adalah sikap konstitusional. Jadi sikap Pak Prabowo itu adalah sikap konstitusional. Sikap Pak Prabowo adalah mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Itu yang paling penting. Oke, sikap Pak Prabowo adalah mengedepankan kepentingan rakyat dan konstitusional. Itu poinnya Bang Hensa. Jadi kita udah tahu Pak Prabowo memang tidak sepakat dengan apa yang ditempuh di pembahasan di Badan Legislasi. Revisi Undang-Undang Pilkada. Tadi Bang Daniel ngomong konstitusional lah. Udah bener. Iya, sikap konstitusional itu tadi kuncinya itu Bang Daniel. Ada nggak perlu menjelaskan lebih lanjut itu? Ya, saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, menarik ya bahwa di awal pidatonya Pak Prabowo menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang haus kekuasaan. Tapi di ujung Pak Prabowo kemudian berulang kali membantah adanya keretakan hubungan antara dirinya dengan Pak Jokowi. Ada ambigu nih di sini, kalau Anda lihat bagaimana? Enggak, nah itu biasa banget kok. Waktu itu juga pada saat masyarakat bisa melihat hubungan Megawati dan Pak Jokowi itu renggang, ini jauh sebelum Pak Jokowi tiba-tiba mendukung Pak Prabowo tidak lagi Ganjar, ya kan kita bisa sama-sama lihat tuh, nggak bersama-sama, ada acara nggak hadir dan lain-lain. Itu juga Ibu Mega menyampaikan ke masyarakat, hubungan saya dengan Pak Jokowi baik-baik aja.
Bahkan beberapa minggu lalu kan dia juga menyampaikan hal yang sama. Padahal masyarakat juga sama-sama tahu bahwa ada hal yang tidak biasa-biasa aja antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Jadi menurut saya, para tokoh bangsa kita ini, pemimpin-pemimpin bangsa kita ini memang biasa untuk menenangkan masyarakat. Oke. Bahwa kita nggak ada apa-apa kok. Kita baik-baik aja begitu ya. Supaya gesekan-gesekannya nggak ada gitu. Itu bagus sih. Memang pemimpin bangsa harus seperti itu. Nah, tapi kan kalau dalam diskusi ini kita mesti juga belak-belakan ya. Makanya tadi kita perjelas aja desas-desusnya. Kemudian kita jelaskan bahwa memang kebiasaan pemimpin kita memang untuk meredam supaya tidak terjadi gesekan-gesekan yang berlebihan di akar rumput, ya harus mengatakan itu. Memang kita baik-baik saja. Padahal rakyat Indonesia ini seperti nggak sabar. Ayo dong cepetan gantian, kayak gitu-gitu loh. Segera saja ini masanya Pak Prabowo, segera dilantik dan lain-lain. Jadi karena ada hal-hal seperti ini, Nana. Oke, kita berharap ke depannya seperti yang tadi disampaikan oleh masyarakat ya, bahwa demokrasi kita ataupun situasi politik kita dan demokrasi kita akan jauh lebih baik di era kepemimpinan Pak Prabowo ke depan ya. Itu harapan dari masyarakat, Bang Daniel. Tidak ada lagi nepotisme dan politik-politik dinasti yang akan berlaku di era kepemimpinannya Pak Prabowo Subianto. Ini amanat rakyat yang harus dijalankan. Dan kalau memang ada perbedaan pendapat, Pak Prabowo sebagai seorang nasionalis yang taat konstitusi, seperti yang tadi Anda sampaikan, bisa menyampaikan dan menentukan sikap seperti kemarin, meskipun gak diamini oleh Bang Daniel begitu ya. Terima kasih dua orang narasumber. Jangan Nana itu bagus, yang jelas itu sikap konstitusional Pak Prabowo. Ya, kuncinya adalah Pak Prabowo taat konstitusi. Itu adalah menjaga demokrasi kita tetap sehat dan semakin sehat. Oke, ini Bang Daniel senyum-senyum nih melontarkan statement soal konstitusi. Dibantuin sama kita, jadi enak tuh. Ada yang menerjemahkan. Iya. Makasih. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada juru bicara Prabowo Subianto, Bang Daniel Anzar Simanjuntak, dan pakar komunikasi politik, Bang Henry Satrio. Sehat selalu, Bapak-bapak. Selamat sore. Terima kasih, Ibu-ibu. Assalamualaikum, Bang Hensat. Yuk ngobrol-ngobrol nanti kita. Assalamualaikum. Salam.